Perkenalkan, nama saya Mario Teofani Hermono, asal jemaat Talinelean wilayah Modewindi. Dan mengenai materi yang telah Bapak sampaikan tadi, mengenai Allah kita yang adalah Allah yang tertib dan teratur. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kami pemuda Geni, yaitu adalah ketika ibadah KPI atau kebaktian penyegaran iman. Nah, apakah menjadi pekerjaan Roh Kudus ketika para pemuda melakukan ibadah kalau di sini disebut pakuku. Nah, apakah berteriak? Nah, apakah itu menjadi pekerjaan Roh Kudus ataukah tidak? Mungkin hanya itu yang menjadi pertanyaan saya dan terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaannya ya. Dalam kebaktian penyegaran iman katanya, lalu ada teriakan begitu ya, berteriak ya. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus katanya begitu ya. Berteriak itu tidak perlu atau tidak harus menjadi indikator pekerjaan Roh Kudus. Karena orang yang mabuk bisa berteriak ya. Orang yang ngamuk-ngamuk itu bisa berteriak. Orang yang memanggil temannya di jalan bisa berteriak ya. Jadi kalau berteriak-teriak lalu dikatakan itu bukti Roh Kudus bekerja, ini sudah sesuatu salah kaprah yang besar ya. Jadi teriak-teriak dalam satu kebaktian itu tidak bisa menjadi indikator Roh Kudus bekerja. Ya, ya, sangat mungkin orang berteriak-teriak dalam satu kebaktian oleh karena jiwanya membubung tinggi. Dia mengalami semacam ekstase ya. Jiwanya itu melayang-layang, mengawang-awang, lalu dia kehilangan kendali, dia tidak bisa mengontrol emosinya, lalu berteriak-teriak ya. Sambil melompat-lompat, teriak-teriak, tidak terkendali. Nah, ini bukti bahwa Roh Kudus tidak bekerja. Ya, sangat mungkin memang orang itu mengalami masalah kejiwaan, ya. Sehingga dia ketika mengalami ekstase semacam itu, dia berteriak-teriak. Mungkin dengan ketika mendengar musik yang hingar-bingar, atau mungkin karena mendengar pengkhotbah yang mungkin seperti motivator ya, dengan suara menggelegar, memberikan motivasi-motivasi, lalu dia rasa seolah-olah terbakar, rasa seolah-olah sangat bersemangat, lalu kehilangan kendali, lalu berteriak-teriak, melompat-lompat histeris ya. Ini bukti bahwa kejiwaannya tidak beres ya. Orang yang kejiwaannya beres itu mampu mengendalikan diri. Ya, tidak akan kehilangan kontrol lalu teriak-teriak ya, seperti itu. Ya, tapi bisa juga orang teriak-teriak semacam itu karena memang roh setan sedang bekerja. Ya, setan kalau bekerja bisa menyebabkan orang histeris, bisa menyebabkan juga semacam trans ya, seperti dalam dunia perdukunan ya, atau upacara-upacara agama-agama suku ya, yang kemudian ketika roh-roh jahat itu datang dan menguasai mereka, maka mereka berteriak-teriak sampai tidak sadarkan diri ya. Satu contoh yang nyata dalam Alkitab ya, ini saudara sayang sekali tidak menyelidiki Alkitab ya, maka ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dengan sangat jelas di dalam Alkitab, tapi saudara nggak tahu apa-apa ya. Saudara pernah baca kisah Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal? Ya, yang teriak-teriak siapa? Elia kah atau nabi-nabi Baal? Yang berteriak-teriak itu adalah nabi-nabi Baal, bukan Elia. Ya, itu adalah nabi-nabi Baal. Mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil Baal. Lalu Elia berkata, kurang keras kamu berteriak. Ayo teriak lebih keras lagi. Panggil dia. Mungkin dia lagi bepergian. Mungkin dia lagi tidur. Mungkin dia lagi ke tempat undangan atau apalah begitu ya, kalau konteks kita sekarang. Ya, mungkin dia lagi ke pesta atau kemana. Teriak lebih keras. Dan mereka teriak-teriak histeris lebih keras lagi. Sampai menoreh-noreh tubuh mereka. Ya, menoreh-noreh dan benda tajam. Ya, sampai mereka terluka.
ini sudah kehilangan kendali. Ya. Mereka sudah trans oleh karena pekerjaan roh jahat. Roh jahat yang menguasai mereka. Pekerjaan setan itu. Jadi yang teriak-teriak histeris, tidak terkendali, emosional, itu di Alkitab itu jelas, itu pekerjaan setan. Kalau pekerjaan Tuhan semua terkendali. Saya kasih satu contoh yang sangat jelas. Ketika hari Pentakosta tiba, itu dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api ke dalam diri 120 orang yang berkumpul di lantai atas di Yerusalem. Ketika mereka berdoa untuk menantikan janji Tuhan akan Roh Kudus, dan Roh Kudus turun dalam lidah-lidah api dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa lain. Mereka berbahasa lain itu bukan bahasa kacau, ya. Jangan diartikan bahasa kacau seperti sikira atau seperti yang dipraktikkan Philip Mantova itu yang sakayama apalah begitu ya. Itu enggak gitu. Itu bahasa-bahasa lain yang dimaksud di sana adalah bahasa-bahasa yang dipakai di dunia ini. Maka orang-orang, saudara baca teliti itu Kisah Para Rasul biar enggak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat ya. Teliti Kisah Para Rasul pasal 2. Di situ jelas dikatakan yang keluar dari mulut para rasul ini ketika berbicara sampai di telinga orang-orang yang mendengar itu dalam bahasa mereka masing-masing. Ada orang Elam, Media, Parsia, orang Arab ya. Ada orang Asia, Ethiopia, Mesir, semua mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Lah para rasul bicara bahasa apa waktu itu? Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari pada saat itu adalah bahasa Aramaik. Bahasa Aram. Bukan Arab ya, Aram. Ya. Bahasa Arab sama bahasa Aramaik itu mirip. Itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat mirip. Itu satu rumpun itu. Nah, maka ketika sampai ke telinga orang-orang yang mendengar itu, karena orang-orang Yahudi dari segala kolong langit berkumpul di Yerusalem pada saat itu, maka orang Mesir mendengar para rasul bicara dalam bahasa Mesir. Orang Elam mendengar dalam bahasa Elam. Orang Ethiopia mendengar dalam bahasa Ethiopia. Orang Parsia mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi bukan bukan itu. Bukan itu saudara, bahasa roh kacau sekali itu. Itu bukan dari Tuhan itu. Ya, sangat jelas ya. Nah, ada tidak yang teriak-teriak enggak karu-karuan? Ada tidak? Enggak ada. Walaupun ada yang hadir di saat itu. Ya, yang menghina mereka. Mereka mabuk oleh anggur manis. Ya, tapi itu hanya omong kosong belaka. Itu orang-orang yang tidak suka. Karena jelas orang-orang Mesir mendengar dalam bahasa Mesir, orang Arab mendengar dalam bahasa Arab, orang Elam, Media, Parsia itu dengar dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi jelas bukan mabuk itu. Jadi orang yang bilang mabuk itu memang orang-orang yang hatinya tidak suka sama mereka. Ya, orang-orang yang boleh saya katakan orang-orang gila. Ya. Jadi tidak ada yang kacau di sana. Tertib sekali ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Lalu Petrus bangkit. Bukan bangkit lompat-lompat lalu teriak-teriak loh ya. No, bukan itu. Petrus bangkit dengan tertib lalu mulai berkhotbah. Dan ketika Petrus mulai berkhotbah, yang lain itu diam. Mereka tidak bicara lagi. Karena kalau mereka bicara, mereka pasti mengganggu Petrus yang sedang berkhotbah. Petrus berkhotbah begitu tertib, begitu teliti, begitu jelas. Dan ribuan orang mendengar. Dalam saat itu ketika Petrus berhenti berkhotbah, 3.000 orang menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus. Itulah jemaat yang pertama. 3.000 orang langsung bergabung dengan para rasul dan orang-orang lain yang jumlahnya itu dengan para rasul 120 orang yang berkumpul di lantai atas. Jadi orang Kristen mula-mula sudah berapa itu? Dicampur dengan 3.000 orang yang bertobat,
kira-kira 3.000 orang bertobat ya. Berarti ada sekitar 3.120 orang. Orang Kristen mula-mula ketika Roh Kudus turun. Ya, pertama kali pada hari Pentakosta. Tidak ada yang lompat-lompat, tidak ada yang teriak-teriak histeris di sana. Maka kalau Anda berkata, teriak-teriak histeris itu, lompat-lompat itu tidak terkendali seperti tren, seperti ekstase, lalu dianggap itu sebagai pekerjaan Roh Kudus, ini sudah kacau sekali. Dan saudara perlu membenahi iman saudara, perlu membenahi pemahaman saudara, perlu membenahi doktrin saudara, supaya kembali kepada kebenaran yang sejati. Jangan dikacaukan oleh ajaran-ajaran yang palsu, yang menyimpang, yang menganggap itu dari Roh Kudus, padahal bukan dari Roh Kudus. Demikian jawaban saya. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya lagi.